Perkenalkan, nama lengkap saya Indra Niko dengan nomor NIM 2415 3019 04 Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen desain pembelajaran musik. Di sini ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses atau kegiatan pembelajaran, evaluasi atau penilaian. Di sini materi saya tentang musik ansambel. Yang pertama yang akan saya jelaskan tujuan dari pembelajaran. Di sini saya merangkum ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memainkan musik ansambel secara sederhana dengan berkelompok, tentu dengan teknik dan kerjasama yang baik. Yang kedua, memahami pengertian musik ansambel. Yang ketiga, mengenal jenis alat musik ansambel, baik itu melodis, ritmis maupun harmonis. Yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama, disiplin dan tanggung jawab. Yang kelima, ada memainkan alat musik sesuai dengan perannya masing-masing. Lanjut di bagian materi pembelajaran. Di sini bagian materi pembelajaran saya sudah merangkum menjadi 4 yang perlu saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian musik ansambel, yang tentunya musik ansambel itu suatu bentuk pertunjukan musik yang dimainkan secara bersama-sama oleh beberapa orang dengan menggunakan berbagai jenis alat musik. Jadi istilah ansambel ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu ensemble, yang berarti bersama atau berkelompok. Dalam permainan musik ansambel juga, itu setiap pemain itu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, baik dia sebagai pembawa melodi, pengiring maupun pembuat irama. Jadi dalam ansambel itu semua peran ini harus dimainkan dengan selaras agar terciptanya keseimbangan musik. Yang kedua ada di jenis-jenis musik ansambel. Jadi jenis-jenis musik ansambel ini dia digolongkan menjadi dua, yaitu ansambel campuran dan ansambel sejenis. Jadi yang pertama yang saya jelaskan ada ansambel sejenis. Sini dia menggunakan alat musik sejenis, contohnya ansambel tiup, yaitu seperti suling atau recorder. Ada ansambel petik seperti gitar dan ansambel gesek seperti biola. Lanjut ke ansambel campuran, dia menggunakan berbagai jenis alat musik, misalnya alat musik tradisional dicampurkan dengan alat musik modern. Contohnya kalau dari alat musik tradisional itu seperti gamelan, bombardong atau kolintang. Dan alat musik modern itu seperti gitar, pianika atau klarinet. Lanjut ke manfaat musik ansambel. Tentu di sini manfaat dari musik ansambel yang paling pertama itu dia melatih kerjasama dan kekompakan. Karena musik ansambel itu dia membutuhkan kekompakan agar musik ansambel itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengembangkan disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, melatih kepekaan terhadap irama dan nada. Yang keempat, mengembangkan konsentrasi dan koordinasi. Terus lanjut ke pengelompokan musik ansambel berdasarkan fungsi alat musik. Di sini ada alat musik melodis yang menghasilkan melodi-melodi atau nada-nada utama dalam sebuah lagu. Di sini juga melodi dapat memainkan serangkaian nada seperti do, re atau mi. Contoh alat musiknya itu seperti pianika, gitar, suling atau biola atau recorder. Lanjut ke alat musik ritmis. Dia itu memberikan irama atau ketukan dalam musik. Dia tidak memiliki nada, tetapi nadanya itu selalu tetap. Misalnya contoh alat musiknya itu drum, gendang, tamborin atau rebana. Lanjut ke alat musik harmonis, dia itu mengiringi melodi atau membentuk akor atau harmoni. Biasanya dapat memainkan beberapa nada secara bersamaan. Contoh alat musiknya itu gitar, piano, organ atau akordeon. Lanjut di sini ada proses atau kegiatan pembelajaran. Jadi di sini saya sudah membuat alur kegiatannya ketika kita berada di dalam kelas. Saya sebagai guru, di sini alur kegiatan yang pertama yang saya buat itu saya sebagai guru menjelaskan konsep ansambel seperti yang saya sudah jelaskan di materi pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan contoh video ansambel. Di sini saya akan menampilkan
di sini saya sebagai guru akan menampilkan satu video orang yang memainkan alat musik ensemble sehingga siswa dapat memahami alat musik ensemble itu seperti apa dan bagaimana cara memainkannya. Yang ketiga itu masuk di kegiatan intinya itu ada pembagian kelompok. Di sini saya sebagai guru akan membentuk mereka dalam beberapa kelompok. Yang kedua, setelah membentuk mereka dalam beberapa kelompok ada pengenalan alat musik. Mengenal alat musik ensemble baik dari tradisional maupun modern. Lanjut ke latihan perbagian. Bagaimana saya memberi latihan mereka secara berkelompok, baik itu dia sebagai melodi atau ritme atau harmoni. Di bagian penutupnya itu, kegiatan bagian penutup saya penampilan kelompok, bagaimana dari kelompok itu akan menampilkan musik ensemble dari setiap kelompoknya masing-masing. Terus yang terakhir itu ada refleksi singkat. Refleksi singkat itu bagaimana bagaimana saya sebagai guru atau siswa juga merefleksi kembali terkait dengan apa yang saya sudah jelaskan. Ada evaluasi penilaian. Yang pertama, aspek yang saya sebagai guru akan menilai, yang pertama itu ada pengetahuan, yang dimana pemahaman konsep ensemble. Yang kedua, keterampilan, karena di sini keterampilan siswa itu perlu dinilai bagaimana teknik mereka memainkan alat musik. Yang ketiga itu ada sikap, karena dalam musik ensemble itu dibutuhkan kekompakan dan kerjasama, maka di sini perlu untuk penilaian kerjasama mereka, disiplin dan tanggung jawab. Lanjut ke ada bentuk penilaian. Bentuk penilaian itu yang pertama ada observasi saat latihan, yang dimana saya sebagai guru akan mengobservasi mereka, melihat bagaimana proses mereka latihan, apakah mereka kompak atau tidak. Yang kedua, penilaian penampilan berkelompok. Yang ketiga ada tanya jawab. Tanya jawab itu sangat penting, yang dimana kita sebagai guru melihat keaktifan siswa di dalam kelas. Terus ada refleksi singkat. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, refleksi singkat itu sangat penting karena kita bisa merefleksi lagi baik dari guru maupun dari peserta didik. Apakah kita melihat apakah peserta didik itu memahami dengan apa yang kita jelaskan atau tidak. Begitu pula dari guru merefleksi melihat kembali apakah peserta didik senang dan terima dengan penjelasan yang kita paparkan atau tidak. Baik, sekian dan terima kasih.